Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa syurita fi aqidin. Disyaratkan di dalam orang yang melakukan akad jual beli. Ini melanjutkan rukunnya akad jual beli yang kedua setelah syarat adalah aqiden atau pelaku jual beli, yakni baik atau mustari. Maka disyaratkan di dalam orang yang melakukan akad jual beli, bai'an kana au mustarian, baik itu penjual atau pembeli, syaratnya adalah yang pertama taklifun, harus orang yang mukallaf. Yang dimaksud dengan kalimat taklif di sini maknanya adalah mutlaqut tasarruf. Maksudnya orang yang sah tasarrufnya, bukan dimaksudkan mukallaf dalam makna yang sebenarnya, karena yang dikehendaki adalah mutlaqut tasarruf. Sebab madar hukumnya itu bukan pada mukallafnya, tetapi boleh dan tidaknya tasarruf. Terkadang ada ya orang itu mukallaf tapi tidak sah tasarrufnya, seperti contohnya mahjur, orang yang dihijir itu mukallaf tapi tidak mutlaqut tasarruf. Maka yang dikehendaki dalam kalimat taklif yang disampaikan musannaf ini adalah mutlaqut tasarruf. Fala yasihu aqdu sabiyin. Mutlaqut tasarruf itu adalah orang yang mencapai usia baligh dan yang rusdu. Dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan mutlaqut tasarruf itu adalah orang yang mencapai usia baligh dan rusdu dan tidak dihijir oleh hakim. Maka mengecualikan falasihu, maka tidak sah akdu sobiyin, akadnya anak yang masih belum balik. Karena syaratnya mutlaq tasarruf tadi adalah yang pertama adalah balik. Maka anak kecil yang belum masuk usia balik tidak sah melakukan akad jual beli, baik sebagai penjual atau sebagai pembeli. Demikian menurut mazhab Syafi'i. Tentu ini agak berat ya, karena kalau kita lihat prakteknya di masyarakat, banyak anak-anak yang belum mencapai usia baligh sudah beli, kadang jual. Misalnya kalau kita lihat di sekolah-sekolah SD itu kan banyak orang yang menjual makanan di sana, atau di pondok-pondok juga banyak warung yang menyediakan makanan atau toko, yang beli juga anak-anak yang masih belum balik. Praktek seperti ini kalau ikut mazhab Syafi'i memang tidak sah, karena syaratnya dalam mazhab Syafi'i penjual atau pembeli itu harus orang yang sudah balik. Tetapi di dalam mazhab Hambali ada perinciannya. Tasarrufnya atau akad tasarruf daripada anak yang masih belum balik itu dirinci. Yang pertama, misalnya jual beli, ada kalanya fi syai'in kabirin, di sesuatu yang nilainya besar. Kalau objek yang ditasarrufkan itu sesuatu nilainya besar, misalnya menjual atau membeli HP yang harganya jutaan, menurut mazhab Hambali harus atas seizin walinya. Kalau tidak seizin walinya, wali itu yang mengurusnya ya, orang tuanya, maka tidak sah, baik sebagai penjual atau sebagai pembeli. Tetapi kalau praktek jual beli itu berkaitan dengan objek yang syai'in yasir, nilainya kecil, ya seperti beli permen, beli kerupuk atau makan makanan ringan, sebagaimana yang kita temukan di SD ya. Sebagaimana yang kita temukan di SD dan lain-lain tadi, menurut mazhab Hambali hukumnya adalah sah, meskipun tanpa seizin dari orang tuanya, berdasarkan hadis
Ada riwayat yang menceritakan athar ya. Satu ketika Abu Darda ini membeli usfur, burung emprit dari anak kecil untuk kemudian dilepaskan. Jadi ada anak kecil bawa mainan, bawa usfur dibuat mainan, ada manuk emprit dibuat mainan. Kemudian ketahuan Abu Darda, terus dibeli sama beliau untuk dilepaskan. Nah, athar ini kemudian digunakan dasar oleh mazhab Ahmad bin Hambal bahwa pembelian anak yang masih belum baligh karena nilainya kecil maka hukumnya sah meskipun tanpa seizin orang tuanya. Jadi kita bisa menggunakan mazhab ini dalam praktek penjual-penjual yang di SD atau di toko-toko yang kadang anak kecil kadang beli itu. Karena kalau kita pakai pendapat yang Munisafi ini memang agak berat memang. Kemudian wa majnunin, dan juga tidak sah jual belinya orang yang majnun, yang gila. Tadi yang dimaksud dengan mutlaqut tasarruf itu adalah man balagha rasyidan muslihan lidinihi wa malihi. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang sah jual beli itu harus sudah baligh yang pertama. Yang kedua, rusdu. Rusdu itu maksudnya cakap muslihan lidini wa mali, limali wa dinihi. Cakap di dalam mengelola harta dan di dalam menjalankan agama. Maksudnya sekira orang itu mengerti nilai benda yang pertama, maka meskipun sudah baligh tapi kalau dia tidak mengerti nilai benda, seperti orang gila misalnya, umurnya sudah mencapai baligh tapi karena akalnya itu tidak sehat sehingga dia tidak mengerti nilai benda, disebut adamu rusdi atau tidak cakap di dalam mengelola harta, maka hukumnya adalah tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Bahkan menurut pendapat yang muktamad, rusdi itu harus muslihan lidinihi, tidak hanya muslihan limalihi tapi juga lidinihi. Sekira anak itu, orang tadi mencapai usia baligh dan dia patuh di dalam menjalankan ketentuan agama. Kalau misalnya dia menginjak usia baligh dalam keadaan selalu menyalahi, bertentangan dengan perbuatannya, bertentangan dengan aturan agama, berarti menurut mazhab Syafi'i dia belum rusdu. Misalnya ada anak kecil hidup di lingkungan yang jelek, lingkungan tempat-tempat maksiat. Sejak kecil belum baligh sudah terbiasa melakukan maksiat, sampai menginjak usia baligh tidak melakukan sholat, malah aktif melakukan maksiat. Orang yang seperti ini menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i bukan tergolong rusdu, sehingga akad jual belinya menjadi tidak sah. Memang yang paling ketat dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i dibanding mazhab lain. Maka kalau kita mengikuti pendapat ini, ya banyak yang kita temukan orang-orang yang tidak rusdu, tidak sah jual belinya meskipun sudah baligh. Tetapi pendapat yang kedua, cukup muslihan limalihi, sekira dia sudah baligh dan mengerti nilai benda. Kalau sekarang misalnya anak yang sudah umur baligh, dia tahu dikasih uang 10.000, beli benda harganya 5.000, dia nunggu kembaliannya, itu sudah rusdu fil mal. Maka bagi orang tua, kata para ulama, diharuskan untuk melakukan ikhtibar bil mumakasah, diharuskan untuk menguji kecakapan anak yang mendekati usia baligh ketika usia tamyiz, sehingga dapat diketahui apakah anak ini cakap di dalam harta atau tidak. Misalnya umur 8 tahun atau 7 tahun, sekali-kali dijak ke toko belanja, kasih uang 10.000 untuk beli barang harga 5.000 didampingi orang tuanya. Kalau dia itu nunggu kembaliannya, berarti dia sudah
rusdu fil mal, sudah ngerti nilai. Tapi sekarang ini anak 5 tahun sudah ngerti. Minta uang bapaknya 5.000 kasih 2.000 sudah minta tambah sudah. Berarti sudah rusdu fil mal tapi masih belum balik. Nah, kalau ikut pendapat Syafi'i meskipun sudah rusdu fil mal usia 5 tahun karena masih belum balik ya tetap tidak sah kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali tadi hukumnya adalah sah. Wa kadza mimukrohin, demikian juga tidak sah dari orang jual beli dari orang yang dipaksa tapi bi ghairi haqqin. Hambali kan fisyaghir bukan fikabir. Ini Bisain yasir. Wa kadza mimukrohin, demikian juga tidak sah jual beli dari orang yang dipaksa bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, li adami ridhahu, karena tidak adanya ridho dari pihak mukroh. Dulu pernah saya terangkan bahwa jual beli itu didasarkan pada ridho, innamal bai'u antarodin. Oleh sebab itu jual beli yang didasarkan atas paksaan hukumnya tidak sah, karena menyalahi prinsip dalam jual beli yaitu ridho. Kecuali apabila paksaan itu bihakin. Maksudnya terkadang di dalam hukum Islam seseorang itu berhak untuk dipaksa menjual hartanya. Misalnya dalam masalah utang piutang, Zaid punya hutang kepada Bakar 10 juta. Kemudian Bakar nagih sama Zaid untuk nyaur. Zaid tidak mau nyaur, padahal dia punya benda atau punya harta yang apabila dijual itu cukup untuk bayar utang. Dia tidak mau bayar, ditagih tidak bayar, ditagih tidak bayar. Alasan tidak punya uang. Uang tidak punya tapi benda punya. Punya uang tapi tidak punya uang, tapi punya sepeda motor misalnya. Maka mestinya dia menjual sepeda motornya untuk bayar utangnya. Karena tidak mau, dipaksa tidak mau, maka Bakar boleh lapor kepada hakim. Pak Hakim, itu Z punya utang sama saya, tidak mau bayar-bayar, tolong ditangani. Maka hakim datang dan Z dipaksa untuk nyaur. Kalau Z tidak mau nyaur, maka hakim memaksa supaya Zaid menjual sepeda motornya. Bahkan kalau misalnya Z tidak mau menjual, hakim langsung turun tangan, dijual sendiri oleh hakim, kemudian hasil penjualnya dibuat untuk membayar hutang. Nah, di sini namanya ikra bihaqqin, paksaan tapi secara hak. Maka hukum jual belinya hakim tadi adalah sah. Hukum jual belinya Zaid tadi meskipun atas paksaan pihak pengadilan, hukumnya adalah sah karena untuk memenuhi haknya sahibuddin tadi. Berbeda jika paksaan itu tanpa hak. Misalnya ada orang jual sepeda motor kamu pada saya, kalau kamu tidak mau menjual, kamu saya bunuh. Karena dia takut, akhirnya dijual. Nah, kalau begitu hukumnya maka tidak sah karena bighairi haqqin. Kemudian wa islamun, ada lagi syarat tambahan. Ini syarat tambahan khusus untuk beberapa ma'qud alaih yang tertentu. Kalau tadi syarat umum, tadi taklifun itu syarat jual beli bagi akiden secara umum. Kemudian ada lagi apabila benda yang diperjualbelikan itu berupa benda-benda tertentu, yaitu budak atau mushaf, maka ada syarat tambahan. Syaratnya adalah wa islamun, dan harus orang Islam, litamalluki raqiqin, untuk menerima kepemilikan hamba sahaya atau budak yang muslim. Apabila benda yang diperjualbelikan itu kebetulan berupa budak, sekarang sudah tidak ada budak ya, yang beragama Islam, maka tidak boleh dijual kepada orang yang beragama non-Islam, karena diharamkan bagi seorang muslim untuk
memberi kesempatan kepada non-muslim menguasai urusan orang Islam. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Haram bagi orang Islam untuk menyerahkan urusannya. Misalnya mengangkat kepala daerah menjadi bupati atau gubernur, kok yang pilih orang non-muslim, haram, tidak boleh. Nah, demikian juga menjual budak Islam kepada orang non-muslim, itu berarti ada orang non-muslim menguasai orang Islam, maka tidak boleh, karena Islam ya'lu wala yu'la alaih. La ya'tiku alaihi, yang tidak menjadi merdeka sebab kepemilikan tadi, kecuali apabila menyerahkan kepemilikan budak muslim kepada orang non-muslim tadi menyebabkan merdekanya, yaitu misalnya seperti budak yang dijual yang beragama Islam dijual kepada orang non-muslim yang kebetulan menjadi bapaknya. Ada bapak merdeka non-muslim, anaknya budak yang beragama Islam, lalu dibeli oleh bapaknya. Yang demikian ini otomatis menjadi merdeka, karena tidak mungkin ada bapak menjadi sayyid bagi hamba saya yang berupa anaknya, atau sebaliknya. Nah, kalau begitu maka hukumnya boleh, sebab langsung menjadi merdeka. Wa kadza, demikian juga yustaratu, disyaratkan aidon Islamun, beragama Islam, litamalluki murtadin, untuk kepemilikan murtad. Jadi tidak harus kafir asli, meskipun budak itu sayyid tadi itu meskipun budak tadi itu murtad, tetap tidak boleh dijual kepada orang non muslim, karena masih ada alaqah, ada hubungan dengan Islam, karena diharapkan dia akan masuk Islam. Kalau dijual pada orang kafir, sudah tambah tidak ada harapan lagi. Demikian menurut pendapat yang muktamad. Tetapi ini muktamad indal mutaakhirin. Tetapi menurut pendapat lakin alladzi fi raudhah wa asliha, menurut pendapat yang ada dalam kitab Raudhatul Thalibin karangan Imam Nawawi, wa asliha, dan asalnya raudhah, kalau ada kalimat ar-raudhah wa asliha ini maksudnya keterangan yang ada pada kitab Raudhah sama dengan keterangan yang ada dalam kitab Syarhul Kabir, karena kitab Raudhah itu meringkas kitab Syarhul Kabirnya Imam Rafi'i. Jadi urutannya dari kitab An-Nihayatul Matlab itu karangan Imam Haramain, diringkas oleh Imam Ghazali muridnya menjadi kitab Al-Basit. Al-Basit diringkas oleh Imam Ghazali lagi menjadi kitab Al-Wasit. Al-Wasit diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz disyarih oleh Imam Rafi menjadi kitab Syarhul Kabir atau Fathul Aziz. Fathul Aziz kemudian diringkas oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin. Berarti kalau ada begini, berarti pendapat ini disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, karena dinyatakan dalam kitab Raudhahnya Imam Nawawi, dan juga terdapat di dalam kitab asalnya, yaitu kitab Fathul Aziz kalangan Imam Rafi'i. Berarti pendapat ini ittafaqa fi syaikhan, Imam Rafi'i dan Nawawi sepakat. Akan tetapi pendapat yang ada dalam kitab Raudhah dan asalnya, yaitu kitab Fathul Aziz atau Syarhul Kabir, sihhatu bai'il murtad lil kafir, sah menjual budak yang murtad kepada orang yang non muslim. Yang kedua, walitamalluki syai'in, berarti ghair mu'tamad ini yang kedua. Yang atas muktamadnya mutaakhirin. Muktamadnya mutaakhirin menyalahi muktamadnya tarjihnya Rafi'i Nawawi. Walitamalluki syai'in mim mushafin, dan untuk mengalihkan kepemilikan sesuatu mim mushafin, dari mushaf. Yang dimaksud mushaf di sini bukan, tidak harus berupa mushaf yang ma kutiba fil Quran lidirasah, pokoknya yakni ma kutiba fi Quran, sesuatu kutiba yang ditulis fi di dalamnya Quran,
Walau ayat, meskipun satu ayat. Yang kedua, pembeli harus orang Islam apabila menjual sesuatu yang di dalam sesuatu tersebut terdapat ayat Al-Quran, meskipun bukan berupa Al-Quran, apalagi kalau Quran. Contoh misalnya seperti kitab. Dalam kitab ini ada ayat Qur'annya, atau buku atau majalah yang ada ayat-ayat Al-Quran, seperti majalah Cahaya Nabawi itu ada ayat Qur'annya misalnya, dijual kepada orang non muslim, maka hukumnya tidak sah, haram dan tidak sah, karena menjadi patut diduga akan menjadi sasaran pelecehan atau madzinatun imtihan. Bahkan atau tidak ada ayat Quran tetapi ada asarus salaf atau hadis, misalnya seperti kitab Fathul Mu'in ini juga ada Qurannya, atau ada kitab yang tidak ada ayat Qurannya tetapi berisikan hukum-hukum Islam yang ada asal salafnya, atau ada hadisnya, meskipun satu hadis, meskipun doif, dijual kepada orang non muslim, hukumnya tidak sah dan haram. Jadi walhasil menjual kitab-kitab ilmu syar'i, kitab fikih, kitab tafsir, apalagi kitab hadis kepada orang non muslim, atau menjual majalah-majalah islami yang di situ ada Qur'annya, ada hadisnya, meskipun satu ayat Qur'annya, meskipun hadis doif, dijual kepada orang non muslim, hukumnya tidak sah dan haram. Bahkan di dalam kitab Hasyiah Syirwani ala Tuhfa, Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani menerangkan, termasuk di sini bahkan lebih lagi, haram menjual sesuatu yang di dalamnya ada atharus salaf, ada atharus sufiyah, dijual kepada ahlul bid'ah minar rawafid wal wahabiyin, kata beliau, yaitu kepada misalnya kitab Karomatul Aulia, misalnya kitab-kitab yang menceritakan para wali-wali, dijual kepada orang-orang rawafid, orang-orang syiah atau orang-orang wahabi, itu hukumnya menurut beliau haram dan tidak sah, sama seperti di sini, karena itu juga patut diduga menjadi sasaran untuk imtihan. Jadi kalau yang jual toko kitab itu seleksi kalau mau menjual. Kalau yang beli itu kira-kira bukan orang, jangan dilayani, karena tidak sah. Kalau sekarang wahabinya jual Yasin, tahlil, itu Karomatul Aulia. Wa in utsbitat li ghairi dirasah, meskipun ayat tadi dimasukkan di situ bukan untuk tujuan untuk dibaca, misalnya seperti at-tamaim, jimat itu kan di dalamnya kan ada ayat-ayat Quran, itu bukan untuk dirasa, dijual kepada orang non muslim, maka tidak boleh. Bahkan kata para ulama, misalnya menjual rumah yang ada tulisan Al-Quran di dindingnya, itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Hitami tidak sah, karena masih ada kutiba fihi Quran menurut sebagian ulama. Tafsir Sufqah tidak sah pada masalah itunya. Kama qalahu Syekhuna, sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Hitami. Wa yustaratu aidon, kemudian sudah selesai, ada lagi tambahan lagi. Wa yustaratu, dan juga disyaratkan aidon, adamu hayrabatiman, tidak adanya sifat memerangi bagi sifat memerangi seorang, yastari, yang membeli, pembelinya bukan orang kafir harbi, alata harbin, apabila objek yang dijual itu adalah alat untuk peperangan. Kemudian ditambahkan lagi, apabila benda yang diperjualbelikan itu berupa benda yang bisa digunakan untuk alat perang, maka tidak boleh
dijual kepada orang-orang kafir harbi karena dapat digunakan untuk memerangi orang orang Islam. Contohnya seperti kasaifin, pedang. Ya, kalau dulu pedang, sekarang pistol mungkin ya. Warumhin, tombak. Nusabin, anak panah. Kemudian watursin. Tursin itu tameng. Apa tameng? Kalau perang ada tameng. Wadar'in, dan itu baju yang terbuat dari besi. Jadi supaya kalau sekarang rompi anti peluru misalnya, itu tidak boleh. Wa khailin, dan kuda yang buat untuk perang, atau sekarang mungkin tank ya, atau kendaraan-kendaraan perang, itu tidak boleh. Bi khilafi ghairi alatil harbi, berbeda dengan alat selain alat harbi. Walau mimma, meskipun dari sesuatu tata'atta yang dimungkinkan minhu darinya untuk digunakan alat harbi. Kal hadid, seperti besi. Idla yata'ayyan, karena tidak mesti ja'luha, menjadikannya uddata harbin, sebagai alat perang. Berbeda jika yang diperjualbelikan itu bukan alat perang tetapi dimungkinkan untuk diproses menjadi alat perang, seperti hadid dan sebagainya, besi misalnya, maka hukumnya sah. Hanya saja kata para ulama, apabila yakin bahwa ini nanti akan digunakan untuk alat harbin, hukumnya sah tapi haram. Jadi kalau alat harbinya itu langsung tidak sah, termasuk amrun yang lazim karena mazinahnya. Tapi kalau tidak langsung hadid, maka sah tapi ma'al hurmah karena amrun kharij. Sama seperti menjual atau menyewakan atau meminjamkan barang apapun kepada orang yang diduga atau yakin akan digunakan untuk maksiat, maka hukumnya sah tapi haram. Misalnya menyewakan sound system untuk acara orkesan misalnya, maka tidak boleh itu, karena pasti digunakan untuk maksiat. Menyewakan tenda untuk acara maksiat, maka juga tidak boleh. Pokoknya muamalah dengan orang yang akan menjadikan barang tadi untuk perbuatan maksiat, itu hukumnya adalah haram karena termasuk i'anah alal maksiat, membantu di dalam kemaksiatan. Wa yasihu, dan sah bai'uha, termasuk ini ya, tukang batu membangun gereja. Inggih, termasuk bekerja untuk gereja, bekerja untuk membuat diskotik misalnya, untuk karaoke atau kafe yang untuk maksiat itu hukumnya adalah haram menurut mazhab Syafi'i. Ma'asihah haram gitu. Wa yasihu, dan sah. Kalau gereja itu apa termasuk yang tidak langsung ya? Tidak langsung itu termasuk seperti digariskan hadits itu ya. Wa yasihu, dan sah bai'uha, menjualnya kepada orang zimmi. Orang zimmi itu adalah orang kafir yang ada di negara muslim dan tunduk serta patuh pada aturan Islam. Nah, itu orang zimmi. Ai fi darina, yaitu di tempat negara kita. Wa syurita. Allah.